Ya, bersama-sama sejumlah tokoh ya, ada Egy Sujana, Azam Khan, DHL ya, ada Muslim Arbi, ada Rustam, Ketua Umum Partai Oposisi, ya, Ketua Umum Partai Oposisi. Nah ini, oh sekarang ganti namanya. Iya. Oke, ini mereka lagi rapat, ada Egy Sujana juga. Persiapan akhir geruduk UGM dan Solo ya. Ini soal apa ijazah Jokowi yang palsu ini. Oke, sambil nunggu mereka rapat selesai, coba kita minta Rustam kasih komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempersiapkan untuk pada tanggal 15 dan 16 ke UGM dan ke rumah Jokowi. Yang artinya kami siap berjuang walaupun jauh di sana. Nah, untuk Pak Jokowi, tolong jangan kabur Pak. Kita mau halal bihalal. Sekaligus juga untuk mempertanyakan ijazahnya. Karena apa? Karena ini masalah besar, masalah bangsa, yang pengaruhnya sangat besar. Artinya kalau memang Jokowi berijazah, dia berhak mendapat sebagai mantan presiden. Tapi kalau tidak ada ijazahnya, artinya Jokowi membohongi bangsa ini. Jokowi sampah bangsa ini. Dan Jadi semua besok kita ke UGM tuh ngapain, Bos? Nah, kita ketemu sama yang katanya dekan apa rektor itu bilang kalau Jokowi memang asli dari sini. Tapi berdasarkan analisis ahli-ahli Rosulio, Bang Rismon dan yang lain ini meragukan. Nah, makanya kita pengen tahu apakah betul Jokowi itu lulusan UGM atau saya menduga mungkin juga pernah kuliah Bang tapi nggak lulus. Tapi nggak lulus. Iya, tapi ketika pengen jadi presiden mau ikut-ikutan Soekarno. Ada titelnya insinyur gitu loh. Jadi diambil tuh orang yang katanya lahirnya sama. Yang dia bilang Rosulio bilang tuh sudah sama namanya sudah mau itu loh. Yang ternyata orangnya katanya masih hidup. Nah, ini kan luar biasa jahatnya Jokowi gitu loh. Jadi Pak Jokowi tolong jangan main-main sama rakyat. Ini memalukan, sangat memalukan untuk Pak Prabowo. Buat Pak Prabowo tolong, ini masalah besar Pak Prabowo. Jangan Pak Prabowo diam aja, harus bertindak. Ini mempengaruhi apakah Prabowo presiden yang betul atau presiden yang monoton. Karena hari ini Jokowi bukan presiden lagi, nggak usah takut-takutin lagi. Nggak ada urusannya Pak Prabowo jadi presiden dengan Jokowi. Jokowi lagu lama, lagunya Kus Plus. Ini udah zamannya lain. Pak Prabowo berani Pak Prabowo. Saya yakin Prabowo siap membantu kami dan kami akan bantu Prabowo untuk menyelesaikan masalah bangsa ini, terutama ijazah Jokowi. Terima kasih. Terima kasih. Ya teman-teman sekalian, barusan dengan Rustam ya, Rustam Effendi, Ketua Umum Partai apa Pak? Pemersatu Bangsa. Pemersatu Bangsa. Ya, Ketua Umum masih bisa jadi Ketua Umum lagi ya. Ente kan siapa Pak? Ketua OKK. Oh, kakak organisasi dan keanggotaan. Oke. Sekarang di sini ada juga tokoh lain, tokoh senior kita Muslim Arbi. Ya, Pak Muslim. Coba kasih keterangan sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Pegang aja, Bang. Oke, ini Muslim Arbi ini apa persiapan terakhir seperti apa nih, Bang? Ya, jadi karena masalah isu ijazah palsu ini kan sudah nasional. Ya. Memang yang pendobraknya ini adalah TPUA. Jadi malam ini kumpul TPUA, ada Prof. Egy, semuanya kami di sini persiapan untuk datang tanggal 15 ke UGM. Jadi saya minta bahwa ini persoalan besar. Jadi UGM itu jangan belum apa-apa ijazahnya hilang. Tiba-tiba kan hilang itu. Ini sudah 17 tahun kan. Wali kota 7 tahun, gubernur 2 tahun, presiden 10 tahun. 15 tahun, tiba-tiba ijazahnya hilang. Jadi malah lagi ada rektor kebakar. Itu. Nah, jadi saya bilang ini kan nggak rasional. Ya. Jadi kita minta supaya UGM itu ya sebagai akademisi, ya rektornya menjelaskan secara ini bahwa apa namanya ijazah ini, katakanlah selama ini memang tidak ada. Harus boleh mengatakan itu. Ya. Ya persiapan di mana malam ini, Bang ya? Ya, jadi persiapan malam ini untuk kita akan berangkat ke UGM. Ya. Jadi kami minta UGM akan menerima kami karena ini masalah besar, masalah bangsa. Dan kemudian ini waktu cuma sedikit, kemudian hanya dibikin 5 akses orang gila. Ini rakyat Indonesia. Nah, kami yang kedua, sampaikan salam kepada Sultan Jogja, terima kami, dan juga apa namanya kepada Jokowi siap terima kami. Thank you, Bang. Itunya. Oke, Muslim Arbi ya. Muslim Arbi, nanti ujungnya kita gongnya Bang Egy Sujana. Sebelumnya kita ke mana nih, Sekjen? Azam Khan, kasih keterangan. Bentar, pegang dulu kan. Ini Azam Khan, ini Sekjen TPUA, tim pembela ulama dan aktivis yang mempunyai inisiasi datang memberuduk UGM dan Solo. Gimana, Bang Azam Khan? Sebenarnya sederhana, karena kita kasihan kepada mantan presiden kita ini, kita ingin memastikan aja, kita dalam konteks ini silaturahim kepada UGM, menemui rektor dan jajarannya untuk menanyakan kepastiannya. Kalau kepastian itu ada, nggak ada masalah kan? Tapi kalau itu tidak ada,
tentu ya harus punya alasan yang mutlak dong. Ya. UGM, gitu loh. Saya kira cuma itu aja sederhananya. Tapi sebagai Sekjen TPUA, Bung Azam kan sudah ada komunikasi ya, korespondensi dengan surat dengan pihak rektorat ya. Sudah, dari sekretariat UGM. Apa katanya? Tinggal ditunggu waktunya tanggal Oke. 15, oke. Jadi mereka diterima. welcome ya? Diterima, welcome. Oke. Di ruangan 109 kalau Anda Jadi kalau rektorat UGM welcome, kan polisi tidak ada alasan dong menghalang-halangi perjalanan ini, nggak ada ya? Kan kita sudah kirim surat kan juga. Oh, udah pemerintahan polisi juga ya? Oh, selama ini gimana? Dari polisi responnya gimana? Belum ada jawaban sih ya, tapi ya sudah surat itu resmi. Dan ini kan hubungannya ke kampus, Oh, nggak ada oke. masalah. Oke, oke. Dan kalau sudah UGM welcome, apa yang mau ditanyain lagi ya? Sudah. Saya kira itu aja. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Jadi Azam kan ya, ini kayaknya menjelang babak akhir, sedang memimpin doa ketua umumnya TPUA. Siapa namanya, si Egy Sujana ya, Egy Sujana. Kemenangan, kemenangan, Amin. kemenangan. Karena izinmu ya Allah. Jadi rekapnya selesai. Kita mau Tangkap Jokowi. Bang, Tangkap Jokowi sekarang juga. Bang Egy, please, duduk aja. Kasih aja. Kita mau dengar. Jokowi. Udah. Bang, ya udah kasih Bang Rizal ya. Oke Bang Rizal, ini gimana nih? Ini jauh-jauh dari Bandung, ikut rapat persiapan. Tadi gimana persiapan nih Bang? Ya artinya kita sangat siap untuk Oh, datang sangat ke Jogja siap. dan siap juga untuk datang ke Solo. Oke. Artinya ke Jogja kita akan mendesak rektor untuk menjelaskan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Jokowi yang kita yakini bahwa dia tidak lulus ataupun skripsinya palsu dan Ya. ijazahnya pun palsu. Artinya konfirmasi pada saat 15 besok. Kemudian ke Solo, ya tentu kita akan menagih langsung kepada Jokowi mana asli yang selalu digembor-gemborkannya Ya. itu dan nggak pernah keluar-keluar itu. Ya. Artinya kalau dua ini kita telah dapatkan, Ya. maka kesimpulannya sudah jelas bahwa tangkap Jokowi dan adili Jokowi, lalu penjarakan. Kalau perlu hukum mati karena dosanya sudah sangat ngeri besar sekali terhadap bangsa, rakyat, negara Indonesia. Bang, sebagai advokat, saya mau tanya, bagaimana seandainya berhasil dibuktikan bahwa Jokowi tidak punya ijazah atau ijazah yang tertentu? Maksud saya dampaknya terhadap selama ini 10 tahun kekuasaan dia gimana Bang? Ya saya kira rontok nanti semua. Hah? Itu kan satu sistem, satu jaringan. Hah? Kalau misalnya induknya sudah rontok karena palsunya tadi itu, Hah? maka akan berpengaruh terhadap jaringannya yang ada. Oh. Jadi si sistem juga akan ikut rontok. Artinya bukan nanti hanya Jokowi saja yang bisa terkena sanksi hukum. Semua juga kroninya. Bang, tapi sebagai presiden kan dia menandatangani begitu banyak SK, kesepakatan, segala macam, Itu gimana yang nantinya tidak membuat sah semuanya. Batal demi hukum. Batal demi hukum. Atau kalau mau perlu melakukan proses penekanan pengadilan, dapat dibatalkan. Dua kemungkinannya. Tapi kan sudah 10 tahun para menteri sudah selesai menjabat dan sebagainya, gimana ini? Kan untuk dampaknya sangat, implikasinya sangat luas itu. Dan bisa goncang di negara. Ya artinya termasuk presiden yang menjadi kelanjutannya. Oh. Dia ikut bertanggung jawab. Makanya kita himbau dari sekarang. Oh. Ayo bareng-bareng sama rakyat. Oke. Gitu. Kalau nanti dia diam saja, Oke. dia tidak ikut campur gitu kan, dan malahan mendukung, maka dia terkena risiko. Oh. Atau bagian dari sistem tadi, Oke. bagian dari rezim yang harus diruntuhkan juga nantinya, di penjara Oke. juga. Gitu. Bang, Jadi satu lagi Bang, sebagai Ya. pertanyaan terakhir. Ini selain dampak-dampak tadi, salah satu yang dia tanda tangani kan utang yang sampai 8.000 triliun lebih. Ini gimana nih Bang? Ngeri juga nih Bang. Apa betul. jadi utang pribadi dia atau saya, bagaimana? saya kira pandangan seperti itu sudah cukup banyak bahwa akan jadi utang pribadi. Ah. Artinya ini akan jadi masalah besar. Oleh karena itu soal ijazah ini sederhana tapi berdampak kompleks gitu. Oleh karena itu bakal jadi skandal, bahkan jadi krisis besar negara ini kalau menurut saya. Begitu kita bisa temukan tentang status ijazahnya itu yang diawali dari skripsinya. Sehingga 15 besok dan 16 besok itu sangat menentukan bagi kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Oke, kita berdoa Bang ya. Besok semua Allah mudahkan, Allah Amin. lancarkan, ya. Allahumma yasir wala tu'asir. Allahumma yasir wala tu'asir. Ya Amin. Allah, Amin. mudahkan, jangan beratkan ya Allah. Oke, Bang Rizal Fadilah ya. Kita sekarang cari salah satu pentolan yang lainnya. Ini ada Damai Hari Lubis. Coba nih Damai Hari Lubis. Saya mau tanya tadi rapat bagaimana persiapan teknisnya bagaimana? Jadi persiapannya Damai Hari Lubis ini di TPUA sebagai apa? koordinator advokat. Wih, ngeri. Udah nggak main korlap lagi. Oke, Udah junior. Tapi dia nggak junior tuh tadi tuh. Oke, lanjut. Gimana? Nah, jadi gini, keputusannya, maksudnya
kelancarannya 99,9% lebih. Allah Akbar. Seperti Roy Suryo, Allah soal buku Bapak. Oke. Nah, saya juga begitu. Kepanitiaan sudah 99,9% lebih mulus. Jadi besok diterima UGM hari Selasa jam berapa? UGM mintanya jam 8.9. Oke. Nah, kita mintanya jam 8 sampai jam 12. Oke. Persoalan bangsa yang begini lama, dikasih 1 jam, mau ngapain itu? Ngapain ikut campur? Kita udah kalah, kita datang jauh-jauh. Sudah ada komunikasi dengan UGM ya, koordinasi Sudah ya? ada, cuma ada anggota tersendiri bukan saya. Oke, ada timnya ya? Azam kan ada. Dari sekjen ya? Oke. Terus soal Betul. koordinasi dengan kepolisian gimana Bang? Karena kita ini bentuknya bukan demo, jadi kita nggak ada urusan. Dan itu resmi kita pakai surat dan dijawab. Jangan ikut campur siapapun. Ini antara tamu dengan tuan rumah. Oke. Dan kita bukan demo kan? Bukan, ya? bukan. Silaturahmi lebaran. Iya. Oke, tapi dengan UGM, karena dengan Solonya bagaimana? Dengan Solo? Dengan Solonya tidak ada komunikasi, tidak dijawab tanda kutip. Dijawab tuh emang berkirim kepada siapa? Nah, kita kirim surat juga Ke? ke rumahnya Pak Jokowi. Ini informasi daripada korlapnya, tadi udah Rizal dibahas, ya? Padilla. Nah, tadi Oke. nggak ditanya, enggak? Enggak. Nah, sepertinya itu. Oke. Udah 2 surat, kita layangkan Oke. masing-masing. Jadi persiapan tadi 99,9% ya? Oh, Mas 9%. Insya Allah. Nah, kita nggak kalah sama Om Roy. Kita nggak kalah. Dia 99,9% kubu Bapak, ada lagi Gibran. Nah, nanti Bang Edi nanyakan tentang persiapan, sama jumlahnya. Oke, makasih banyak Bang Diael ya. Iya, sama-sama Bang Edi. Terima kasih. Saya juga terima kasih. Oke teman-teman sekalian dengan damai hari lebih sekarang kita last but not least dengan Seperti Kurnia Royani. Wah, oke Iya. kita kasih komentar sebagai perwakilan mama yang ikut hadir. Iya. Gimana Ibu Kurnia tadi rapat-rapat persiapannya kayaknya serius banget tuh. Masya Allah ya, itu persiapan ya. Artinya kita itu memang kalau kita mau berangkat ke suatu tempat ya kan, kita ingin bertamu, kita harus membicarakan segala sesuatunya dengan matang ya. Oke. Karena apa yang kami sampaikan ini final attack. Kami sudah berjuang. final attack ya? Final attack. Oh. Jangan sampai menjadi final anti klimaks. Itu Oke, bagus ya. oke. Harus ada yang dicapai, harus rapi, harus Ya. bagus. Karena niatnya baik, hasilnya harus baik ya. Oke. Ini untuk bangsa. Oke. Kalau bangsa ini selamat, semuanya akan selamat. Ya. Oke. Itu kira-kira. Terus targetnya apa kalau ngomong target nih? Kalau Target di UGM apa? Target di Solo apa? Target kita ini secara keseluruhan adalah untuk menjunjung tinggi kehormatan kejujuran akademis, Oke. ya, yang itu nampaknya agak melenceng pada akhir-akhir ini. Oke. UGM sebagai universitas tertua yang dibangun setelah kemerdekaan Republik Indonesia Oke. pada tanggal 19 Desember 1949 harus tetap dijaga marwahnya. Oke. Apabila dia dipimpin sempat oleh orang yang melenceng karena mungkin tidak tahu, mungkin terlanjur salah, maka itu harus diluruskan dan itu adalah tugas anak bangsa. Itu tugas kami. Tapi Ya. dengan pemberitaan yang selama ini kita ikuti, ini kan ada dugaan bahwa UGM ikut bermain, menutupi. Bagaimana nih? Nah, oleh karena itu kita akan menguji ini semua. Apabila dia benar-benar menutupi, maka saya kira Bang Azam sebagai pengacara sama kayak saya, orang yang menutupi suatu kejahatan bisa disebut sebagai pembuat kejahatan juga nggak Bang Azam? Dan Oke, itu oke, pasti oke. ada Oke. akibat hukumnya begitu. Jadi jangan sampai ya. Oke. Apalagi ini orang hebat semua. Masa ia mau ya menjadi apa namanya tuh backing untuk sebuah kejahatan ya? Cuan. Demi cuan atau demi apapun juga ya. 2 periode ya. Jangan sampai. Oke, Belum Bang. terlambat begitu. Pertanyaan akhir, Ya. gimana kira-kira skenario di Solo nanti bagaimana? Kira-kira? Soal skenario yaitu sebenarnya teknis ya, dan insya Allah sudah dibicarakan semua, dan kami yakin dengan niat baik semua akan dilaksanakan dengan cara yang elegan. Elegan. Ya, elegan dong. Oke. Harus elegan. Karena apa? TPUA ingin membuktikan bahwa kita ini adalah pengacara yang smart selain berani. Oke, sip. Kalau gitu ya. Siap. Terakhir kita tetap berdoa pada Allah, semoga Berdoa Allah kepada beri Allah, kemudahan ya. tetap Allah Kemudahan, adalah kelancaran. backing kita yang paling utama adalah Allah, bukan jenderal, Oke. bukan ya itu jenderal pangkatnya paling tinggi mati kan, tapi kalau Allah itu segala-galanya, insya Allah. Ya. Jadi Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah Allah lancarkan, ridhoi. Amin. insya Allah. Amin. Ya Rabbal Amin, ya Alamin. Rabbal Terima kasih banyak ya. Iya. Oke, teman-teman sekalian tadi dengan Kurnia Royani sebagai penutup akhir, dan saya kira seperti tadi kata semua narasumber, kita semua berdoa semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah ridhoi, Allah beri kemenangan ya perjuangan kita ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti kita update lagi insya Allah seputar diruduk Jokowi ke UGM dan Solo. Saya Di Mulyadi untuk KPN yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.